Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu untuk saat teduh pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Allah berikan. Biarlah Tuhan menolong kami dalam saat teduh yang akan kami lakukan untuk menolong diri kami maupun anak-anak yang sekolah minggu supaya mengerti dan memahami firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hadirlah pada saat ini. Dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu akan membawa renungan tentang dua orang sahabat. Dua orang sahabat yang berjalan menyusuri kota, lalu sampailah mereka di tempat pengungsian. Mereka sudah sering mengunjungi pengungsian ini, dan di sana mereka punya seorang teman bernama Tanto. Tanto ini berkeluh kesah kepada mereka karena di tempat ini sudah berbulan-bulan. Hai Tanto, apa kabar? Baik, tapi aku sedih sekali karena sudah berbulan-bulan tidak bisa pergi kemana-mana dan kami tidak bisa kembali ke rumah kami. Nah anak-anak, ternyata Tanto ini juga adalah salah satu pengungsi yang digusur tempatnya. Dan mereka sudah lama sekali tinggal di tempat pengungsian itu tanpa ada kejelasan. Dan orang-orang di sana sudah sangat marah kepada pemerintah karena mereka merasa disepelekan, tidak dipedulikan. Mereka berkeluh kesah kepada Kiki dan Didi, sahabat mereka, sahabat Tanto yang beberapa waktu sering mengunjungi mereka. Nah anak-anak, para pengungsi ini sudah tidak tahan dengan segala keadaan yang ada di sana. Mereka tidur di tempat yang dingin tanpa alas yang memadai. Lalu mereka juga makan hanya ala kadarnya. Dan mereka merasa bahwa pemerintah tidak mempedulikan mereka, sehingga mereka marah dan mereka ingin mendemo. Tetapi kata Tanto, untung ayahku bisa meredam mereka, sehingga mereka bisa diajak berbicara. Tunggu, pasti ada waktunya mereka akan keluar dari keadaan ini. Nah, bagaimana dengan di Alkitab, anak-anak? Yuk, kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 10. Yuk, anak-anak cari, Ibu juga akan cari ya. Sudah dapat? Kalau anak-anak sudah dapat, Ibu akan membacakan untuk kita semua. Anak-anak menyimak dan membaca di dalam hati. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yang ini menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu, dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu. Nah, anak-anak, kita sudah membaca bagaimana Daud mempunyai kesempatan untuk membalas dendam kepada Raja Saul yang ingin mencelakai dia. Coba anak-anak lihat bagaimana Tuhan menulis di dalam firman-Nya. Sudah tertulis di sana bahwa Daud diberikan kesempatan untuk melakukan atau mencelakai Saul,
raja yang sebenarnya diurapi oleh Allah, tetapi yang seringkali banyak berbuat kejahatan. Nah anak-anak, di dalam Alkitab tadi kita sudah membaca kenapa Daud yang mempunyai kesempatan tidak membalas dendam kepada Raja Saul. Padahal dia tinggal melakukan pembunuhan karena dia ada di belakang gua itu. Mengapa anak-anak Daud tidak mau melakukan hal itu? Karena Daud ingat bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya. Walaupun dia banyak berbuat kesalahan, tetapi Daud ingat bahwa dia diurapi oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan kita seperti yang tadi kita dengar cerita di mula-mula, bahwa bagaimana Tanto dan orang-orang yang mengalami penggusuran itu sudah tidak tahan, sudah gerah karena merasa bahwa pemerintah tidak mempedulikan mereka. Padahal bukan seperti itu. Begitu banyak bangsa ini yang harus diurus, tetapi mereka tidak sabar. Seperti rakyat dari Daud tadi yang ingin membunuh Raja Saul supaya mereka bisa bebas dan Daud bisa memimpin. Tetapi Daud tidak mau melakukan itu karena dia ingat bahwa Saul inilah orang yang diurapi oleh Allah. Nah, kita juga sebagai manusia yang sekarang tinggal, kita mengalami banyak pergumulan, kita mengalami banyak karena COVID dan sebagainya. Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar. Kita belajar seperti Daud untuk terus mengingat bahwa orang-orang yang ada saat ini di dalam pemerintahan ini juga adalah orang-orang terpilih. Hanya kita tinggal harus sabar untuk menanti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kesengsaraan. Tuhan akan menolong kita. Nah, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga menguatkan kita untuk hari-hari yang kita lalui. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, tolong kami untuk menjadi warga yang baik, untuk patuh kepada pemerintahan yang ada, supaya setiap aturan yang ada di negeri ini kami boleh lakukan, boleh kami ikuti, boleh kami jalani, karena itu demi kebaikan kami sebagai bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan menolong setiap kami di dalam setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi. Kami mengingat bahwa semua ada di dalam rancangan Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki itu terjadi, tentu ada maksud baik yang Tuhan hendaki untuk kami semua. Oleh karena itu biar aja Engkau mengajar kami untuk bersabar dan menanti janji Tuhan yang terus menjaga, memelihara dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami juga anak-anak sekolah minggu untuk menyadari bahwa setiap keadaan yang kami alami saat ini, sekalipun kami harus sekolah dari rumah, biarlah Tuhan terus menjaga dan memelihara kami, menolong kami untuk tetap sehat, untuk tetap melakukan aktivitas kami di dalam pimpinan dan kasih Tuhan, supaya kami pada saatnya nanti boleh kembali bertemu di sekolah dalam keadaan yang sehat, dan pemerintahan kami boleh melakukan banyak hal yang baik untuk kemajuan bangsa kami. Biarlah Tuhan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, itulah saat teduh kita pada pagi hari ini. Biarlah semuanya boleh menolong kita untuk terus sabar, untuk terus berserah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberi yang terbaik kepada kita. Selamat pagi, salam, sampai jumpa lagi.